hari ini kita start jam 9.15 karena Lucy got something to do jam 8. Ngapain sih, Mah? Meeting. Asik. Meeting. Enggak. Jadi ini ada acara di sekolah. Biasalah, Kak, gitu ya. Tapi ini topiknya bagus banget. Jadi biasanya kalau kayak lipstiknya tetap biar nggak pucat kena. ya kan kalau muka nggak boleh kayak orang sakit. Muka ya. Sakit hati apalagi, Kak? Kalau sakit hati nggak bisa dipakai lipstick, sayang. Apalagi kalau sakit hatinya gara-gara ada grup di dalam grup. Bener kan? Banyak loh Mel yang nanggepin kemarin. Ya, Pasti kan? deh. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. Itu adalah problematika dalam berteman. And I hate it. I'm saying it. I hate it. Hate is a strong word ya. Sebel tuh bener-bener ya. kayak kata yang cukup signifikan dan it's a strong word. Tapi I hate the fact that maksudnya gini loh, kalau emang udah nggak suka atau ada apa, ya udah tapi jangan grup dalam grup. Iya, tapi jujur ya, kalau kamu pernah digituin atau jangan-jangan kamu pernah gituin orang juga? Oke, jujur ya. Kalau pernah digituin apa nggak tahu ya, karena kan mungkin pasti dalam grup ya, tiba-tiba tahu-tahu udah kejadian aja gitu kan. Cakep banget kacamata lu. Ih, kecil-kecilan aja Papa, koleksi lama. Apa tuh, Comfort? Bukan. Udah nanti gue japri aja deh. Nanti dicari lagi harganya sama netizen. Jangan Inilah The Real Sultan ya. Pura-pura di belakang nggak mau kasih tahu. Coba kalau misalnya yang sekarang gitu. Apa kacamata lo? Oh, Elfie. Suka sih nggak sih, Kak? Suka sih. Aku suka-suka kamu aja deh gitu. Nggak usah lah gitu ya. Emang penting sebenarnya gue memilih apa-apa itu ya, geng. Bukan berdasarkan mereknya apa. Kacamata ini kan mirip kaca muka sebenarnya ya. Keren tapi Lus. Iya, tapi ini kan kacamata progresif. Jadi Akika kan umur udah 46 ya. Jadi perlu kacamata yang lebih gede. Yang kemarin gue pakai tuh, itu kacamata yang udah lama banget. Tapi buat kacamata baca doang tadinya. Karena denial, gue gak mau pakai progresif. Tapi sekarang kalau nyetir udah mulai susah ya, Wak. Ngeliat jauh, ngeliat dashboard juga bingung. Udahlah kita progresif aja. Nah ini, kenapa gue pilih yang ini? Karena gede gitu loh. Ini enak. Lensanya jadi enak, kanan kiri atas bawah gitu. Terus gimana, jadi kamu udah pernah melihat udah pernah melakukan atau dilakukan? Melakukan nggak pernah? Kamu bikin grup dalam grup? Grup dalam grup kalau misalnya ada yang ulang tahun. Oh iya, itu iyalah. Iya. Pasti ada grup dalam grup. Tapi kalau ngomongin temen yang dalam grup itu, iya, benar. Guilty as charged. Tapi kalau gue bikin grup secara signifikan just to ngomongin or gibahin one person, belum pernah. Tapi kalau ngomongin di belakang, iya bener gitu, yang jalan bersama, ya dong, who's not gitu. Cuma kalau specifically I made the group and then just to gibahin si one of our friends, ini sebenarnya nggak pernah so far gitu. Dan itu lu yang bikin gitu ya kan? Ada tuh orang yang emang sengaja dia yang bikin. Gue tuh ada masalah sama si A gitu, akhirnya gue bikin grup ini supaya, tapi kalian gak usah ngomong-ngomong ya, aku cuma pengen menumpahkan kekesalan aku aja, ya kan? Kalau anak sekarang bilang kalau Chloe bilang YTTA, yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja. Ya Allah, tapi ya entah kenapa ini tuh memang sering terjadi di grup yang pertemanan yang banyak gitu. Ya. Terus kalau gue yang gue tahu tuh, aduh ya Allah, itu tuh gue jadi ya Mel, aku tuh harus ngaku sama kamu. Tapi lo tuh pasti udah tahu karena lo kan kenal gue udah lama. Tapi mungkin banyak yang di sini yang baru nonton, yang baru bergabung. Selamat pagi Wina. Ini juga kemarin gue tanya sempat di IG kan gitu. Terus dia nge-DM gue gitu. Aduh aku senang banget, ini topiknya seru gitu kan, grup dalam grup. Nah tapi buat kalian yang belum tahu, jadi gue itu memang bukan seorang perempuan yang seperti layaknya perempuan pada umumnya. Yang bisa nge-geng, punya grup, segala macam. Jadi gue tuh gagap dalam pertemanan sebetulnya Mel. Masa sih, Bo? Lu? Karena gue tuh kan emang bukan kayak cewek-cewek yang seneng ngegeng gitu dari dulu. Iya. Gue tuh lebih seneng sendiri. Jadi gue tuh bukan tipe yang kayak misalnya dari gue muda ya. Kan sering tuh kalau misalnya pergi bersepuluh, semuanya ngobrol, semuanya rame gitu. Nah gue tuh nggak bisa. I don't feel comfortable. Wow.
mereka juga pasti nggak dengerin cerita gue. Pasti di dalam 10 grup itu, di dalam 10 orang itu, 10 grup. Satu grup ada 10 orang itu, pasti ada satu yang dominan. Kita kan nggak mau panggung kita dibagi-bagi. Terdominasi ya, Wak. Kan, Wak, waktu take it. Bukan gitu. Cuman maksud gue, buat gue ya, buat orang ada yang seneng kayak gitu. Tapi buat gue pribadi, kalau lo pergi bersepuluh, ada satu orang doang yang ngomong mulu. Satu orang yang sisanya cuma ketawa doang. What's the point? They don't want to know how I feel. They don't want to know how I've been. Apa yang gue rasakan, apa gue lagi sedih, gue lagi senang. Karena biasanya udah ada satu si Queen Bee-nya nih. Ya. Gitu. Yang paling chatty, yang paling the light of the society gitu ya. Ini buat yang baru nanya, sorry mah, ini banyak yang bingung ya, dicari jam 8 nggak ada, jam berapa pastinya. Maaf ya sayang-sayang, jadi memang sebetulnya ML pagi itu jam 8 sampai jam 9. Tapi unfortunately, emang kan ini kan this is not radio ya. It sounds like radio, tapi sebenarnya kan ini bukan radio ya guys. Ini pokoknya seru-seruan gue sama Lucy aja. Jadi Lucy ada sesuatu yang berhubungan dengan sekolah anaknya. Jadi baru selesai di jam 9. So we thought gak apa-apa lah gitu. Atau besok kan kita gak siaran gitu. Gak apa-apa juga jam 8 sampai jam 9 gak bisa. Ya udah deh, let's just do it jam 9.15. Tapi sebetulnya kita siarannya Senin sampai hari Kamis 8-9 pagi. Besok siaran tahu kan, kemarin kata lu sampai ganti Jumat ya pas Chloe graduation, inget gak? Udah bikin janji pasti Pilates ya. Besok kita siaran jam besok itu jam 8 sampai jam 9. Gue tuh jam 1 pesawat ke Bali dan 9.30 gue masih ngambil podcast. Lu gimana, gila. Karena apa? Sebelum kita obrolin ini ya, topik kita grup di dalam grup ini menarik banget. Karena gue itu akan mencoba. Nih highlight dikata mencoba ya, Lus. Untuk sedikit sabatikal sosial media selama nanti gue di Bali. Sedikit gue tunggu dulu, katanya mencoba ya, Lus. Jadi bisa gagal. Iya. Berapa lama rencananya? Rencananya berapa lama? Gue itu berangkat hari Jumat. Jadi hari Sabtu itu gue nge-MC, and then gue stay sampai tanggal 5, karena tanggal 6 kan Tyson ke Australia. Nah, biasanya Lus, setiap gue ke Bali, itu gue pasti bawa tim gue untuk cari artis yang di sana, untuk podcast, untuk collab. Terus gue mikir, anak-anak kan udah pada libur. Terus gue mikir kalau gue podcast lagi, walaupun podcast itu cuma 1 jam, tapi kan the basa-basi thingnya, you know lah. Ini nggak 1 jam dong. Bisa 3 jam dengan basa-basinya dong, mah. Namanya orang datang ke podcast kita gitu kan. Jadi gue mikir kapan lagi gue ada waktu sama anak-anak, sama suami. So I thought gue beresin, gue siaran dulu sama lu besok. And then jam 9.30 gue podcast. After that gue terbang jam 1. Setelah itu gue cuma kayak Sabtu gue nge-MC, the rest of my days there gue sama anak-anak sama Tyson gitu. Ih, mantap. Coba. Oke, tapi nggak apa-apa sih, maksud gue berhasil nggak berhasil, yang penting niatannya dulu, nawaitunya dulu, ya nggak sih? Gitu. Bo, jadi gue terusin ya, gara-gara gue bilang gue gagap tadi. Jadi karena aku merasa aku tuh aneh gitu ya, terus akhirnya gue mencoba untuk bergabunglah dengan geng perempuan. Ada WhatsApp group dong, ya kan? WhatsApp group segala macam. Terus karena gue gagap, gue nggak tahu apa kalau perempuan-perempuan yang rame tuh kayak begini ya ceritanya gitu kan, ngomong-ngomong terus udah gitu kadang-kadang dari sekian banyak orang yang ada di grup itu ketemuan semua. Kemudian mulai tuh ada kelompok-kelompok kecil, kalau ngopi dia doang yang ini nggak pernah datang. Tapi selalu gue menemukan pattern yang sama. Apa tuh? Yang nggak datang diomongin, ya kan? Terus dari situlah mulai bibit-bibit ada grup yang lain. Iya. Di situ biasanya Mel gitu, karena loh kok kayaknya pas yang ngumpul semuanya datang kayaknya baik-baik aja deh. Kok tiba-tiba ternyata ada masalah sama si ini ya, kalau si ininya nggak datang. Giliran yang lain lagi nggak datang dia diomongin juga. Nah disitulah mulai bibit-bibit keluar tuh grup dalam grup. Yang ini pergi sama ini, yang ini nggak diajak, terus yang ini juga bingung. Kok tiba-tiba ada kumpul-kumpul, kok tiba-tiba pada ngopi, kok gue nggak tahu kalian janjian di mana gitu. Di situ tuh gue mulai, aduh ribut ya Wak gitu, mendingan Akik sendiri aja deh. Iya, tapi gue setuju sih Ma, maksudnya gini, kan namanya again ini yang kemarin Flatofu bilang ya, manusia itu kan membawa energi ya.
ya kan? Jadi dalam sekitar misalnya 10 orang dalam ngegeng nih misalnya, emang sih harus diakuin nggak semuanya at the end of the day itu pasti satu vibe, satu energi. Dan nggak tahu ya mah, mungkin waktu back dan umur 20-30, jujur gue tuh sangat baper mah. Kenapa? Karena ternyata gue itu punya child trauma waktu gue SMP itu. Waktu gue SMP, gue itu I was a very bossy. Jadi gue itu ngerasa I was the popular kid karena I was funny gitu. Bukan the prettiest one, tapi the funniest one waktu SMP. Nah gue tuh punya geng zaman dulu. Terus gue tuh start karena ngerasa gue punya power. Teman-teman gue tuh kayak ibaratnya dengerin gue. Biasa lah, pasti ada yang satu orang dua dibully. Dan gue tuh senang the fact tuh ngelihat temen gue tuh ibaratnya, kita bully ini yuk. Dan temen gue tuh ngikutin gitu mah. Kita bully lah sampai nangis ini anak. Gue inget banget, dia si cantik. Gak salah apa-apa juga. Emang kadang-kadang kan iri dengki aja hati zaman anak SMP kan belum ngerti ya. You know what happened with me? Gue the popular girl back then di SMP. Begitu gue masuk SMA, jerit, hidup memutarbalikan cuy. Gue tuh dulu kan gini, zaman dulu ingat gak sih katanya anak borju. Dulu borju kan sebutannya kan. Iya, borju. Si geng borju gitu. Dulu tuh gue gini, gue gak mau main kalau gak yang pakai tas branded atau terus pokoknya gak geng borju. Pokoknya yang nerdy gitu gue gak mau main. Pokoknya gue harus main sama yang popular. Itu mindset gue waktu SMP. Ternyata SMP what I did, you reap what you sow. Benar gak sih? Ya kan? Apa yang lo tabur itu yang akan lo tuai. Next, the popular girl masuk SMA. Cuy, lo tanya nyokap bokap gue, Lus. Gue dibully, gak sama kakak kelas, gak sama temen satu kelas gue. Sampai gue akhirnya harus main sama yang gue, I thought at that time gue gak akan main sama anak-anak ini deh. The nerdy, the geek one. Akhirnya mereka yang sincere berteman sama gue. Alasannya lo dibully apa? Kenapa? Because I was too bossy. My behavior di SMP yang gue pikir it was nothing, diterima sama teman-teman gue pas SMA, kan lo ketemu sama teman baru. Yes. Tapi that trauma Luz leaves a scars in my heart. Ternyata. Ngerti. Jadi setiap berteman waktu dulu zaman-zaman 20-an tuh kan kita mulai pencarian jati diri ya, Mah. And it wasn't easy, bener gak? Jadi gue tuh selalu ngerasa I have to try my best to fit in. Ya. Dengan segala cara gitu. Nah, tapi kan tidak selalu berjalan mudah dong, Mah. Ada pasti dalam grup itu yang ya mungkin mereka nggak suka sama kita. There's always pros and cons gitu. Ya, pasti baik-baiknya lu segimana-gimana you try your best, tentu pasti akan ada orang yang sebel dan orang yang senang sama kita kan. Tapi kan back then hati kita belum punya wisdom untuk bisa menerima itu, bener gak sih Mah? Gitu. Sampai akhirnya gue tuh selalu ngerasa gini, kalau misalnya kita main bertiga deh Lus zaman dulu gitu ya. Terus teman gue tuh nggak niat apa-apa, tapi yang dua ini mungkin lagi jalan berdua. And they didn't tell me, gue bisa baper, gue bisa sedih, dan sedih gue itu jadinya jatuhnya jutek dan jutek sama mereka. Iyalah. Itu kayak self defense mechanism aja kan? Right, yes, exactly, defensive mechanism. Tapi makin gue tua, jadi orang baper itu capek. Iya. Nah sekarang di usia 40, gue kayak misalnya main deh di game manapun gitu. Ya kayak misalnya lu mau jalan sama ini, atau tiba-tiba misalnya gue liat di sosial media lu lagi jalan sama si B, and I got no idea what's going on. Ya udah. Iya bener. Jangan parno ya Wak. Jadi kadang-kadang kita tuh suka gini. Karena itu juga terjadi pada gue gitu. Pas gue ngeliat, dia kok pergi gak ngajak-ngajak kita ya gitu kan. Tapi itu gitu, makanya kan kita pernah ngomong di live yang beberapa hari yang lalu, never betray yourself gitu. Kayak aku, kalau misalnya aku udah tahu bahwa emang gue tuh bukan natural habitatnya berada di geng perempuan, jangan paksain, jadinya gagap kayak gue nih gitu. Tuh ada ini nih aku bacain ini satu, ini sama nih kayak gue nih, Lucky Gionata. That's why aku cewek yang lebih suka temenan sama grup cowok karena nggak ada gosip ya. Itu natural habitat kita sama berarti. Jadi bukan nggak suka main sama perempuan, teman-teman perempuan gue tuh ada tapi nggak banyak gitu. Dan gue nggak bisa ngegeng, emang bukan gue itu. Dan that's not your character. Bukan karakter gue, makanya jadi gagap kan ngeliat, kok dia pergi sama ini, jangan-jangan dia pas pergi, gue lihat di sosial media gitu, si A jalan sama si B, ada biasanya si A sama gue, apa jangan ngomongin gue ya, karena gue taunya biasanya nih kalau di geng itu
Kalau ya si ini nggak datang itu diomongin, jangan gue diomongin juga karena gue juga pernah melakukan itu sebenarnya. Dia nggak datang gue omongin, jadi ya udahlah ya terima aja. Iya benar. Juan Carmel bilang gini, jangan salah Bo, sekarang banyak cowok-cowok yang doyan gosip shy. Mungkin benar sih ada juga, tapi kan cowok juga banyak kategorinya ya say. Jangan setengah mateng. Kalau yang modal telur setengah mateng mungkin itu bukan berusaha untuk menjustify semuanya, tapi biasanya karena kan mereka punya sisi feminin yang sama kayak kita cewek-cewek yang senang cerita-cerita lah gitu ya kan. Tapi laki juga pasti ada, cuma mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak sebanyak perempuan nggak sih, atau I don't know. Coba yang cowok-cowok, kalau geng cowok tuh lu juga para bro-bro ini juga ada grup dalam grup juga nggak sih Bo? Kayaknya kalau pasti tuh ada lah, tapi kayaknya beda kadar aja ya ngasih Mel udah gitu. Kalau laki-laki itu menurut gue punya privilege untuk sangat tidak baper gitu. Jadi misalnya pun dia ngomongin temennya gitu, ya udah begitu ketemu juga biasa aja gitu. Bisa kan mereka yang lagi berantem sekalipun begitu ketemu ya biasa aja lagi. Nah, kalau cewek itu kan lebih baper karena ada hormonan dan segala macam gitu. Tapi bener ya, Luz, maksudnya kayak sekarang itu bener-bener emang ternyata hidup itu adalah sebuah perjalanan. Life is truly a journey. Journey tadi aku suka banget, never betray yourself. Jangan lu menjadi seseorang yang bukan diri lu hanya demi fit in dalam pergaulan. Tapi even though lu sekarang ngerasa lu betray yourself just to in order to fit in dalam society, nggak apa-apa. It's a journey. Nanti when you look back pada saat lo udah usianya lebih banyak, orang tuh bilang selalu udah makan asam garam kehidupan. Dude, itu bener banget. Lo mungkin pernah dibetray sama orang yang lu sayang, you thought they're your best friend. Gak apa-apa, nanti saat lo udah makin menua, lo akan mengerti esensi dalam persahabatan karena lo pernah dihianatin sama orang-orang yang lo pikir adalah sahabat lo. Benar, karena memang nggak bisa tuh. Oh, kayaknya waktu itu gue dengerin Melanie Malusi siaran tuh di ML. Katanya tuh begini-begini. Oke, gue nggak akan gitu deh. Misalnya, nggak akan sama rasanya. Dan lo nggak akan benar-benar tahu sampai lo ngerasain sendiri. Jadi kalaupun sekarang lo kepentok nih, lo lagi pura-pura jadi orang lain. Gue pun juga sempat pura-pura jadi orang lain. Karena kayaknya gue aneh deh. Kayaknya ini harusnya perempuan nggak gini nggak sih? Gitu kan. Kemudian gue mencoba menjadi orang lain. Ya akhirnya kepentok, berantakan. Baru deh, oh emang harusnya nggak boleh gini gitu. Emang benar pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Jadi emang lo harus ngalamin sendiri. Nggak usah ngerasa bersalah juga tuh. Tapi kayak gue lagi faking it deh. Karena gue ngerasain nggak apa-apa. Karena emang lagi cari bentuknya nggak sih Mel gitu. Lo cari identitas lo tuh yang mana gitu. Apalagi mungkin di umur lo yang masih 28 sampai 30-an awal, 30-an akhir. Betul. Itu prosesnya emang di situ. Jadi iya. Aja, ya kalau orang dulu bilang faking it until you making it gitu ya ibaratnya gitu. Ya memang ada periode era-era di mana misalnya kita belum secara karir, secara jati diri belum se-firm saat ini. Belum ketemu banyak dulu, orang, Mel. Apa, Mah? Belum ketemu banyak orang. Belum ketemu banyak warna manusia. Dulu tuh gue selalu ngerasa gini, misalnya kan kita tuh pasti pengen ada peningkatan strata kehidupan, kelas kehidupan, ya dong. Jadi pada saat dulu gue sama Lucy umur 20-an masuk Hard Rock FM gitu, supaya bisa fit in tuh dulu gue ngerasanya adalah gue harus kelihatan secara finansial, secara ekonomi, ya kan, sama seperti mereka, secara bahasa Inggris. Nih, segampang itu deh. Anak sekarang bahasa Inggris itu it's nothing for them. Mereka udah cas-cicus karena apa? Sosial media di tangan mereka. Bo, angkatan 90-an itu gue harus ngambil IF, gue harus ngambil LIA, gue harus ngambil ILP, lo kata ya. Dan itu harus, kalau lo nggak praktis bahasa Inggris, itu hilang. Iya. Dan ukuran dulu tuh gini, kalau lo jago bahasa Inggris, pinter dan lo ibaratnya lebih maju dibandingin teman-teman lo. Kelihatan kayak Melanie pernah sekolah di luar ya. Right. Gitu loh. Ya Allah, itu mah dulu impian gue banget loh Kak, gitu. Dulu kan aku tuh, bapak ibu gue tuh nggak kaya ya Kak. Jadi kayak, nah kebetulan gue sekolah di sekolah yang memang banyak orang kayanya. Banyak dong sekolah di luar negeri, lulus SMA, kuliah di, aduh ya Allah, kayaknya enak bener. Sekolah bisa di Boston, bisa di Melbourne, bisa di mana, ya kan gitu. Kemampuan bahasa Inggris, paling bahasa Inggrisnya jago-jago banget ya. Aku tuh nggak bisa. Dan gue, Melanie masih bagus les. Gue mah kagak pernah les bahasa Inggris. Tapi lo bagus lulus bahasa Inggris lo. Zaman dulu tuh lo tuh fluent lulus. Ya kecilan ya Kak. Itu modalnya cuma nonton film aja yang banyak. Padahal beneran gue nggak pernah les Mel. Tapi modalnya adalah, jadi karena memang terbatas banget gitu ya. Jadi gue juga males. Anaknya pengen main mulu.
Jadi gue nggak pernah les bahasa Inggris. Jadi yang gue lakukan adalah nonton film sebanyak-banyaknya tanpa melihat subtitle. Wow. Nggak pernah les. Ini anak 90-an, effort yang dilakuin anak 90-an untuk bisa fluent bahasa Inggris. Lucy tuh bagus bahasa Inggrisnya dulu waktu zaman gue radio tuh termasuk yang bagus. Walaupun di Hard Rock FM itu memang kebagi dua guys. Jadi ada GBI sebutannya, geng bahasa English ya. Itu biasanya mereka anak-anak diplomat. Ya mereka they were born dengan privilege itu, which is good, dan mereka biasanya secara bahasa Inggris sudah fluent banget itu. Sama yang model gue, anak Bekasi, Iksan, anak Depok gitu ya, Shay. Itu bener-bener yang kayak harus effort. Gue tapi ya lu emang dari dulu tuh soal bahasa Inggris, gue tuh emang bener-bener, karena lu inget Lena Tupan gak? Ingat bang, ya Allah, itu terkeren bahasa Inggrisnya. Lena Tupan itu ada salah satu, kalau anak 90-an pasti tahu ya. Lena Tupan itu adalah penyiar Hard Rock FM. Dia tuh anak kebun kacang guys. Kulitnya very very tan. Terus dia tuh rambutnya panjang, pokoknya very exotic. Terus dia tuh pacaran sama bule dan bahasa Inggrisnya bagus banget. Terus gue gini kayak, aduh, gue sempat lulus, gue sempat gini, I want to be like her gitu. Gue tuh kayak insecure, anjir kok gue nggak bisa lancar fluent kayak dia gitu kan. Terus dia bisa pede dengan kulitnya yang coklat di tengah orang zaman dulu tuh pada suntik putih, keren banget. Bagus. Terus gue sampai akhirnya dulu tuh mah, ingat gak sih ada Asia yang 9 berapa nomornya? Jadi suka ada tulisannya di tembok-tembok. Anda yang lancar berbahasa Inggris. Dulu kan belum ada WhatsApp ya, Wak. Jadi gue pakai Asia supaya bisa teleponan tuh gratis mah. Untuk praktis ngobrol, hanya conversation on the phone ya. You don't even gonna see the teacher. Terus ngobrol dengan harga budget yang sangat murah, jadi hanya kayak partner conversation class gitu. Gue nggak tahu juga nih orangnya bule apa siapa gitu kan. Gue ikutin Luz karena gue pengen banget bahasa Inggris gue tuh lancar. Makanya gue tuh dulu pengen nikah sama bule. That's my purpose. Jadi dapat tutor ya, setiap hari kita bisa latihan. Iya. Dapat salam lo dari Afid, katanya Melanie sekarang GBI banget. Iya, kita udah korbul ya kan, korban bule. Udah pernah bule harus lancar bahasa Inggrisnya, Pit. Udah, ya kan komunikasi itu penting, makanya gue bilang udah deh, namanya juga sama bule tiap hari ya, habis gimana dong, ya kan? Iya. Tapi emang bener sih, maksudnya kalau bahasa tuh emang kalau lo nggak praktis kan susah. Zaman dulu ikut les ini, Steny, inget nggak? Steny tuh juga lancar banget bahasa Inggrisnya. Bener, ya Allah, Steny apa kabar, kangen nggak dia udah hijrah. Iya, makanya jadi aku pas ketemu Steny tuh kayaknya udah denger dia hijrah sih, agak cipika-cipiki apa enggak ya, nggak ada, jangan. Aku ya banyak teman-teman kita yang pada hijrah di masa tua, bukan makin pada ngaco gitu ya. Iya. Balik lagi. Tapi ya kayak misalnya tetap namanya sebagai manusia, bukan berarti gue sama Lucy juga kayak misalnya kita ngegeng, terus tiba-tiba kita ngelihat di sosial media temen lo jalan and you guys no idea what's going on, kok mereka tiba-tiba bisa janjian and you are like clueless gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa mah kayak gini. Pasti pada saat lo lihat ada kayak deg di hati lo sebentar, sejenak. Karena menurut gue itu penting banget, because you still human, you have flesh, ya dong. Tak gitu, anjrit. Kok jalan gitu kan, ada agenda yang hidden agenda say gitu ya kan, kok gue nggak tahu Ares, langsung otak grup di dalam grup cerah gitu kan. Tapi udah kayak gini loh, you shake it off easily, bener nggak yang lama-lama baper, ya udahlah, kita juga sibuk ngurus bocil, ngurus suami, cari dutrek, cari cuan-cuan halal, ya udahlah, anytime. Itu juga gini ya guys, bukan berarti kalau misalnya mereka jalan berdua atau bertiga atau berempat gitu nggak ngajak lu, bukan berarti mereka juga sebelah sama lo, not all the time like that. Mungkin lagi kebetulan mereka pengen jalannya berempat, ya udah sih, nanti juga ada waktunya, let's say lu main juga kumpul lagi rame-rame gitu. Iya, tapi emang karena kadang-kadang yang bikin ribet itu adalah, jadi misalnya gue paham banget karena gue juga pernah melakukan hal itu, kayak tadi gue bilang gitu kan, ngeliat si A jalan sama si B, jangan-jangan ngomongin gue nih, karena gue pernah melakukan kayak gitu juga, gue jalan sama si C, terus gue ngomongin si A sama si B, ya itu kejadian. Akhirnya apa? It's all in your head, semua di kepala lo, karena lo pernah melakukan itu. Jangan-jangan emang sebenarnya itu cuma asumsi lo doang, padahal nggak pernah ada apa-apa juga. Tapi ya balik lagi sih, sebenarnya menurut gue nggak mungkin dalam satu grup, apalagi kalau grupnya gede gitu ya, banyak orangnya, lo nyaman sama semuanya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Lu pasti kayak cuman connect tuh ke ya 1 atau 2 orang yang bener-bener lo
nyaman banget. Ya nggak sih Mel? Betul. Nggak usah grup deh gitu. Ingat ya kalau kita siaran radio aja, Ya. kita pernah dibilangin ya dulu ya sama Javas gitu Ya. kan, asisten PD kita waktu itu, jangan kalau siaran itu bertiga. Karena satu pasti jadi kambing conge, nggak ngapa-ngapain dia, nah gitu kan, pasti lu berdua doang. Itu cuma bertiga. Gimana kalau lo yang rame-rame gitu. Jadi sebenarnya ya santai aja. Tapi pengen tahu sih gitu. Kalian pernah ada drama apa? Silakan cerita. Grup dalam grup pernah terjadi apa? Terus sampai gimana? Karena kalau gue Mel, ya Allah, ini ada yang dengerin ya di sini, kayaknya nggak ada. Siapa? Kenapa? Jadi ya, aduh itu gue pusing banget loh, gue itu tuh bener-bener dramanya tuh sampai akhirnya gue keluar dari grup itu. Oh ya? Iya. Ini cuma perkara, jadi ada satu orang sama satu orang lainnya perkara tas. Perkara tas. Nah, aku kurang relate ya karena tas aku begitu-begitu aja juga gitu, tas gue bukan tas yang mahal. Intinya adalah gue nggak tahu ceritanya, pokoknya perempuan yang ini cerita bahwa katanya tas gue dirusak sama si ini. Karena pinjem-pinjeman tas. Ya. Gue, ya lo juga kenapa lo pinjemin tas lo? Ya. Gitu dong. Kalau gue orangnya kan praktikal gitu. Jadi yang merasa dirugikan ini dia bikin grup. Gue ada di dalam grup itu. Dia ngomongin lah si orang yang dianggap merusak tasnya itu. Barang. Terus udah gitu. Yang satu lagi, gue nanya nih akhirnya sama yang dianggap merugikan itu. Nyet, lu emang ceritanya gimana sih gitu kan? Enggak, ini tuh nggak gini. Nah dari satu sisi ceritanya berbeda. Ya. Kemudian gue, aduh ya ampun, sampai itu bener-bener bubar itu grup. Karena gara-gara soal kecil yang sebenarnya menurut gue adalah satu, kenapa juga lo pinjam-pinjaman, dan kalaupun lo dipinjemin lo kenapa nggak ridho aja, bener nggak sih Mel? Karena kalau udah apalagi barang yang precious ya, kalau udah berpindah tangan kan pasti ada resiko gitu ya. Nah itu kan sedih ya Bo, kayak menurut gue nggak tahu ya, makin usia sekarang ya, di usia kepala 4 sekarang, gue tuh appreciate sekali arti pertemanan. Salah satunya example mungkin yang teman-teman tahu ya, gue punya beberapa grup pertemanan, nggak banyak banget tapi ada beberapa. Tapi yang salah satu teman-teman tahu deh, misalnya Geng Menteri Ceria, Luna Maya, Ayu Dewi, Edric Chandra, Iwet sama gue. Kita nggak all the time sama-sama karena kan masing-masing bergerak dalam arah yang beda-beda. Jadwalnya juga kan beda-beda ya. Right, Luna harus traveling dan musim hidupnya beda-beda karena Iwet sama Luna tuh belum menikah. Sedangkan gue, Edric, Ayu itu kan musimnya udah jadi orang tua, jadi bisa beda gitu. Dan kadang-kadang juga misalnya olahraga, Luna bisa pergi sama Ayu atau mungkin lagi pergi sama Iwet gitu. And I'm okay with that. Kenapa? Karena menurut gue pada saat kita ketemu masih tetap ada sincere heart yang bisa dirasakan satu dengan yang lainnya. Dan gue tuh realizing myself bahwa kalau lo mau berteman lama, lo harus bisa saling menerima. Ya menerima bukan berarti yang oke-okenya ya. Pokoknya kalau mau punya long lasting friendship, percaya deh, harus punya hati yang bisa menerima bahwa temen lo ini emang ada gila-gilanya di bagian ini, tapi dia baik di bagian ini. Makin lama makin kenal karakter warnanya. Temen gue yang B ini ada gila-gilanya. Dia gila-gila laki-laki, dia gila-gila party, dia gila-gila kerja, dia gila-gila duit, dia gila-gila martabat, dia gila-gila sultan. Ya udah gitu loh. Dan tapi lo berusaha untuk melihat positivity di antara teman-teman lo ini. Karena the fact untuk bisa lo keep friendship that long itu bukan perkara mudah loh. Benar. Dan jangan kepancing untuk fokus di jelek-jeleknya. Kecuali jeleknya udah parah ya, Mak. Misalnya ini coba kita kenapa semuanya gila-gila? Nah, ini Glenda, karena semua orang tuh ada gila-gilanya. Ada. Semua orang, nih orang lo lihat di sosial media semua kelihatannya waras ya kan. Ini bukan gila dalam arti gila literally gila ya. Gila-gila quote unquote. Semua orang itu ada gila-gila, ada gila-gila shopping, ada gila-gila pinjol, ada gila-gilanya semua orang. Jadi ya kalau buat lu itu kan harus apa? Kenapa? Udah lu dulu. Tapi yang menurut lo benar-benar red flag banget yang bikin lo gua nggak berani main sama tipe orang kayak gini, terlepas dari semua orang ada gila-gilanya, lu apa? Gue itu sekarang ya. Gue kalau misalnya dia udah mulai ngomongin orang lain itu udah red flag buat gue.
berarti gue akan diomongin juga, udah gitu aja. Karena itu gue ngalamin banget, Mel. Udah pokoknya kalau mulai nih, jadi lo pasti tahu nih dalam satu pertemanan ya, nggak, tapi beda, Mel. Jadi gini, kayak iya kan? Kita juga suka ngomongin orang, nggak mungkin nggak ada yang apa? Nggak all the time. Nah, tapi ada orang yang menggunakan gosip itu sebagai bonding tool. Ada. Ya, betul, setuju. Jadi kayak dia tuh punya koleksi dosa orang-orang. Si A, si B, dia tahu semua. Nah, itu gue agak, wah, ini bahaya nih orang-orang kayak gini. Nah, itu udah red flag buat gue. Karena gue udah pernah ketemu sama orang kayak gitu dan kita nggak temenan lagi. Dan itu apa? Yang lo bilang tadi apa? Ada orang-orang yang mempergunakan gosip sebagai bonding tool, kakak. Ada banget. Nah, itu menurut gue bahaya banget. Jadi ya, caranya gimana lo mengenali orang-orang yang bisa menggunakan gosip sebagai bonding tool? Dia tuh punya koleksi yang kayak gue bilang tadi. Tentang Melanie dia tahu kejelekannya apa, tentang Lucy dia tahu, tentang Iwet, tentang Dave. Nah, siapa? Ada aja semua koleksinya. Jadi kayak dia itu ngerasa menjadi bintang. Dia ngerasa punya panggung di saat, masa sih? Emang Melanie gitu ya? Iya, jadi tuh dia gini. Ditanya soal si siapa dia bisa jawab juga. Nah, itu lo mesti hati-hati. Kalau gue ya, kalau lo apa? Benar. Exactly the same. Kalau gini, kita cewek-cewek kalau ngumpul emang suka gibah-gibahan. Gibah-gibah lucu-lucu ya, rumpi-rumpi kecil ya. Tapi kalau ketemu sama temen, yang all the time, dia ngomongin si A, si B, si C, si D. It's only a matter of time saat lu gak sama dia, lu yang diomongin. Lu objek gibahnya. Bener kan? Bener gak? Ya. Kalau gue enggak. Kalau gue yang kayak gitu bukan gak mau. Takut, Cenah. Takut. Karena ya itu balik lagi. Makanya sekarang makin tua tuh udah gak sanggup dengan drama-drama kebanyakan. Makanya you keep your circle, you know, tight and small. Ya kan gitu. Ya TTA yang tahu-tahu aja. Ya kan? Betul. Kalau lu apa? Yang lo misalnya dalam satu grup gitu ya. Wah ini sih gue enggak nih kalau tipe-tipe yang kayak gini. Itu serius. Jadi kayak hobinya tuh misalnya, maksudnya gini, ya pasti namanya berteman pasti ada. Kayak misalnya kita berteman deh berempat, pasti ada gua ngomongin lu ngomongin gua, kita ngomongin yang lain pasti ada. Tapi not all the time gitu loh, ngerti gak sih? Itu jangan menjadi topik highlight all the time, every time kita hangout gitu. Karena juga, dude, ya mungkin kan biasanya kan kita seneng nih kalau lagi ada yang digoreng gitu ya. Tapi kan kita juga sebetulnya juga not that perfect juga. Kita juga banyak gilanya juga gitu. Iyalah. Iya kan gitu. Kita tuh ya emang, tapi sebenarnya bener sih. Jadi ya gue tuh menyadari bahwa itu pas banget yang lo bilang, semua orang itu ada gila-gilanya. Jadi waktu itu gue pernah lagi curhat doang sama Afif. Nah dia itu kan ya namanya juga laki ya, lo kalau cerita sama Tyson pasti gitu. Misalnya lo lagi sebel nih sama temen lo nih, Mel, aku tuh kesel deh sama si A karena dia gini. Nah biasanya tuh laki-laki kita nih, suami-suami kita suka bilangnya, ya kamu juga sih. Biasanya kita yang disalahin. Malah kesel ya. Iya, atau sebenarnya ada benernya. Misalnya ada benernya gitu ya. Emang kesalahan itu, misalnya gue lagi ada konflik, terus udah gitu bener sih yang dia omongin tuh, ya kamu juga sih soalnya gini. Dia berusaha buat objektif. Tapi gue sadar bahwa setiap manusia itu ada gila-gilanya. Jadi gue pernah tuh ya, lagi gue cerita sama dia, gue lagi kesal banget pokoknya, dan gue tahu gue salah gitu. Sebenarnya gue tuh tahu gue salah, Mel. Terus pas dia bilang kayak gitu, ini gue cuma mau cerita dan lu harus on my side. Dengerin. You are my husband. Yang ada bukan cuma ribut sama temen, kita ribut juga sama laki kita loh, sebenarnya gak? Ya kan, semuanya diacak-acak. Kalau gue nggak bisa, pokoknya lu kan suami gue, terserah deh, ini nggak masuk akal kayak, pokoknya lu harus bantuin gue. Jadi kira pun diam aja. Kira seminggu nggak ngomong sama laki gara-gara dia nggak take a side sama kita, bener kan? Iya, karena emang kadang-kadang perempuan tuh cuma butuh kayak didengerin dan udah deh, lu jangan bawel, gue juga udah tahu what's going on. I just want to spill everything to you gitu loh, dengerin. Kan kesel Gue gitu. tau gue salah tahu, tapi Iya, udah gini aja, dengerin. Bo, lu masih mending Afif ya, Bo. Nih lah si botak Tuan Takur ya. Ini kan Mr. Congeniality, Mr. Positivity ya. Gue misalnya gini loh, misalnya gue di mall nih, ada orang pakai baju misalnya udah bener-bener pokoknya ajaib gitu kayak, ih kok gitu sih dia. Gue cuma gitu dong. Focus with yourself, please. Tapi bener loh. Ini manusia nggak bisa diajakin gibahan tuh laki gue, lu kagak bisa. Mel, tapi ya waktu kita kan ketemu waktu kita ngeliat Hilbram Dunar yang
meninggal beberapa waktu yang lalu. Terus gitu ketemu sama Tyson. Udah lama banget gue juga nggak ketemu Tyson. Ada Afid juga dong gitu. Terus gitu di mobil gue inget banget Afid tuh langsung bilang gini, gila Tyson tuh emang baik banget ya gitu. Aku bilang, ger ya. Lagi makan. Tapi beneran Afid bilang, gila ya Tyson tuh baik banget. Gue bilang kan gitu, Melanie emang harus ketemunya Tyson sih. Kalau nggak Tyson ya berarakan juga tuh anak pasti. Gue kalau ketemunya musuh modal sama gue sama berdua udah. Yang zaman dulu tuh ingat kan ya botak juga udah sama. Masuk ke jurang pasti berdua gue. Tyson tuh nggak bisa Lus. Jadi kayak misalnya gue, dan itu betul banget ya. Kayak sering banget gue kalau lagi slack sama temen gue ngomong sama dia. Maksud gue kan lu suami gue, ya lu dengerin gue dong gitu. Terus lu kita pengennya cewek you take a side on me, bukan ke orang lain gitu. Terus dia tuh selalu kayak berusaha untuk menenangkan, tapi di pihak kita sebagai perempuan kita ngerasanya bahwa lu gimana sih lu laki gue tapi lu malah belain orang lain gitu loh. Iya, gue pengen tantrum, udah diem aja dengerin. Gue juga pernah, tapi gue loh Mel gitu ya, kalau jadi Melanie sama gue itu kan tipenya emang beda banget gitu. Gue aja waktu gue mengatakan hal itu, kayak kalau misalnya lo ngomong kayak gitu, gue masih oh ya Melanie kan, tapi emang orangnya itu ekspresif. Lo kan orangnya emang sangat di permukaan gitu, emosi lo tuh kelihatan. Nah gue itu kan orangnya sangat reserve, gue tuh nggak mau kelihatan lah sebenarnya. Tapi makin gue tua, makin gue makin jujur sama diri gue sendiri. Nah mulai deh tuh gue yang pokoknya kalau gue nggak suka ya udah gue gitu aja gitu. Dan gue bilang gitu kan sama Awit, udah boleh nggak aku tantrum aja? Hah? Gitu. Dia aja juga pas ada 19 tahun bersama gitu ya. Kamu enggak, aku cuma pengen kamu diem aja dengerin gitu. Biarin aja gue marah-marah. Gue tahu gue salah tapi gue bodo amat. Terus dia, wow biasanya nggak begini. Iya memang nikmatin aja. Kata Lucky, ya emang begitu. Ternyata Tuhan tahu partner yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Iya. Oh kalau yang kita mau banyak lah, tapi nggak dapet semuanya. Ngabisin duit doang biasanya. Tapi balik lagi nih ke soal pertemanan grup dalam grup. Kalau gue tadi cerita dong kalian tuh yang paling ditakutin apa dan sangat nggak nyaman berada di dalam grup yang orangnya tuh kayak apa? Yang buat kalian, ini kayaknya red flag deh buat aku gitu, karena ini terjadi grup dalam grup segala macam, mungkin ada pernah drama gitu yang kayak tadi gue cerita. Silakan share. Gitu ya. Coba kasih tahu dulu nih, kita live sampai 10.15, kasih tahu kita red flag tipe temen yang menurut lo nggak banget ya, apalagi di umur lo sekarang. Oh my god, you don't wanna cause too much drama for yourself. Lo tipe yang kayak apa? Tukang pinjam duit bener nggak banget asli model. Apalagi ada lo Bo, dia minjem duit pinjol, dia ngasih nomor telepon. Emang kalau minjem duit ke pinjol tuh harus kasih orang yang dikenal apa gitu? Iya. Bo, dia ngasih nomor telepon laki gue sama nomor telepon gue. Ya kan itu lo yang dikejar. Bisa lo yang dikejar kan kalau dia nggak bisa dihubungin kan? Jadi itu garantor ya gitu ya? Iya. Astaga. Tunggu. Ini Kopi Gularan bilang pick me, males banget. Ini Chloe suka ngomong pick me girl apa? Pick me tuh maksudnya apa sih guys? Pick me, males banget. Pick me. Pick me tuh lagi hits nih di anak-anak Gen Z nih. Pick me tuh apa sih? Pick me girl, coba kasih tahu kita ya. Kita mak nih nggak tahu pick me girl. Apa nih Kopi Gula Aren pick me? Iya ya. Apa ini dia pengen selalu menjadi pusat perhatian? Ini menarik. Apa? Rauri, grup emak-emak sekolah yang emak-emaknya ambis nih buat posisi anaknya dan endingnya malah bisa menghancurkan anak kita. Jadi tahu nggak sih? Emang kan orang tua pengen anaknya tuh berprestasi ya. Tapi modelnya kan ada yang kayak misalnya ambisi luar biasa gitu supaya anaknya tetap bisa. Pokoknya nggak ada nomor 2, always be the first one gitu. Iya. Bener, itu parah sih. Tapi emang ya si Mel gitu. Kalau gue tuh grup yang suka grup dalam grup tuh emang grup mama sekolah kak. Masa? Itu grup dalam grup gue nggak sadar. Itu tuh grup sekolah gitu. Jadi kayak gue. Aduh, padahal kan tadinya sebenarnya adalah menjadi grup yang support grup lah kayak gitu. Awal-awal emang jadi bergeser Mel gitu. Yang awal misalnya nih ada informasi apa di sekolah, ada yang nggak tahu, jadi bisa dibagi di situ. Tapi ini bukan grup kelas ya, bukan grup kelas. Jadi ini grup ibu-ibu yang satu sekolah, biasanya satu angkatan tuh, mulai dari masuknya bareng-bareng pas mereka masih TK mungkin gitu kan, sampai gede gitu. Terus udah gitu, nah mulai dari situ tuh kelihatan gitu kan, yang awal baru kenalan, baru bikin grup hobi bareng semuanya. Ya seru gitu ya.
seru. Mulai dari situ mulai tuh dikit yang ini nggak bisa, yang ini mesti kerja, yang ini apa gitu kan. Nah terus udah gitu mulai deh di situ mulai ada bibit grup di dalam grup. Karena mulai ngomongin si ini kok kalau di Instagramnya gini ya, kok kalau di TikTok ini gini ya. Iya. Nah, gue tuh kalau grup sekolah, Lus, gue berusaha menempatkan para orang tua murid itu memang gue harus punya hubungan baik sama mereka. Karena kan kalau informasi apa segala macam, gue tuh kan lumayan sibuk supaya gue dapet info dari mereka gitu. Jadi kan anak gue tuh baru pindah ke sekolah yang baru nih, baru kayak 2 tahunan gitu ya. Jadi satu hal yang gue lakuin pada saat anak baru tuh, gue itu berusaha untuk menegur dan being friendly to most of them gitu. Karena kan satu juga orang pasti tahu public figure. Takutnya ada beberapa yang sungkan untuk mendekat, takutnya sombong. Jadi gue berusaha tuh gitu. Ditambah kan ya mungkin gue tuh punya karakter orangnya rame ya Lus. Jadi misalnya kalau ketemu apa segala macam, gue tuh selalu nyapa mereka apa segala macam. Sampai akhirnya memang ada yang deket-deket apa segala macam gitu. Kita biasanya sama olahraga, kalau gue teman olahraga. Bareng gitu. Tapi memang tidak constantly all the time yang kayak bestie kemana-mana rame kumpul sana-sana kesana kesini gitu. Iya, kalau grup kelas tuh gue jaga banget Mel gitu, karena aku juga beberapa kali suka kayak disuruh jadi kayak semacam ketua kelas gitu ya Kak, meskipun aku males kan gitu. Tapi kalau yang grup kelas iya aku jaga banget. Nah tapi yang kadang-kadang suka bikin grup di luar sekolah ya emang kayak pertemanan ngegeng aja, udah kita ngegeng aja yuk gitu. Nah jadi nggak berhubungan sama sekali sama sekolah. Gitu, dia jadi grup pertemanan aja. Nah di situ tuh sebenarnya gue pernah mengalami dilema juga di saat gue tahu ada grup di dalam grup itu mulai tuh gitu, aduh ini gue paling malas nih udah mulai drama gini. Gue keluar dibilang sombong, gue di dalam diajak kanan kiri, ya kan gitu. Nah yang paling malas adalah sebetulnya kalau kejadian grup dalam grup itu adalah kalau lo berada di tengah-tengah, bingung ya. Jadi lo kayak aduh ini apa sih gitu, lo mau keluar juga malas karena lo misalnya diajak nih karena dianggap wah kayak gue cocok nih sama Lucy, gue tarik ke grup yang ini buat ngomong ini, padahal lo nggak pengen ada di situ tapi lo nggak enak ember tapi ditarik kan. Terus udah gitu nah orang yang satunya lagi melihat lo jadi punya asumsi oh Lucy tuh nggak suka sama gue, padahal gue cuma diajak doang. Itu banyak lo kejadian, jadi lo stuck di tengah-tengah, lo tidak memihak siapa-siapa tapi lo kegeret, kemudian akhirnya lo pikir lu ngambil side yang lain. Ya. Padahal sebetulnya nggak kayak gitu. Tapi yang gue jaga kalau dalam grup di sekolah anak-anak, gue harus gini. Gue memposisikan bahwa mereka itu adalah orang tua dari murid-murid teman-teman anak gue. Jadi gue nggak mau gini. Orang tuanya yang ngegeng, kita yang akhirnya berfriksi, kita yang bergesekan, affecting to the kids. Nah itu yang gue nggak mau. Jadi itu yang gue sangat amat jaga. Dan satu lagi nih Lus, di usia 43 tahun saat ini, gue itu amat sangat tidak mau siapapun temennya, gue nggak mau, tau nggak lo, Robi, rombongan bingung, Selasa kesono, ya kan, Rabu bareng kesini, Jumat ngopi kesini, nggak bisa, nggak mau gue. Kenapa? Karena makin lu tiap hari ketemu, lu pasti akan punya possibility gesekan lebih dalam. Jadi nggak ada terus. Ada istilahnya itu, ya kan? Makanya kalau gue sekarang sama udah ibaratnya bestie yang udah ngegrup deket pun, misalnya gue yang dari deket tuh istrinya Yosi, Project Pop, Aprila tuh salah satu bestie gue juga. Itu pun gue bilang sama dia, Bes, jangan tiap hari ketemu ya. Nanti ibaratnya bau kembang rasa bau teh kucing ya, jangan. Jadi kita udah gak ada rindu, seminggu lebih, 2 minggu sekali baru kita jumpa, baru rindu itu. Iya benar. Deket, bau tai, jauh bau kembang katanya gitu kan. Iya tapi benar. Robi ini kesana kesana rame-rame terus, jangan. Iya Robi itu juga itu tuh bener banget Mel, karena lu nggak ada kegiatan. Jadi lu hari ini ngopi mana, oke gitu kan. Terus apa sih yang diomongin gitu, bener nggak sih? Iyalah, komplain, isinya tuh komplain dong. Jadi ya gue pernah nih dalam grup itu ya Mel, kan gue anaknya juga, gue tuh orangnya kan seneng kerja. Gue tuh juga nggak bisa tuh Robi kayak gitu. Terus tapi karena aku merasa waktu itu aku kurang perempuan, jadi aku mencoba menjadi Robi. Terus itu gue ajak lah gitu. Nih udah dibikin grup kecil nih gitu kan. Gue keseret lah ke grup itu. Kemudian Robi juga dong. Hari ini ngopi, besok pilates, besok apa. Terus di semua pertemuan itu isinya adalah komplain. Kayak komplain tuh kayak menurut gue
tiap ketemu tuh isinya, aduh tapi suami aku tuh nggak romantis ya, suami aku tuh ini ya, kayak gue oh such problem man. Ya kan, kayak gue sementara kan anak aku yang paling gede autistik. Terus udah gitu kayak gue ngedengerin cerita mereka tuh, wow gitu, ini bukan mau banding-bandingin siapa lebih menderita gitu ya, cuman akhirnya gue nggak bilang, Bo itu nggak ada papanya lagi, nggak boleh gitu juga kan kalau lagi temen. Padahal hati lo pengen ya. Pada dalam hati kayak pengen gitu doang, tapi aku tidak boleh seperti itu. Jadi aku bilang ke mereka, kita nggak mau bikin apa nih, gue bilang gitu, daripada kita ngopi-ngopi terus, buka apa yuk, gue bilang gitu. Ngapain yuk? Darah bisnis lo keluar tuh. Ngapain yuk gitu, kita jual apa kek, bikin apa kek gitu. Jadi biar kita tuh ada tujuannya gitu loh, ya kan. Sebenarnya mah gue juga banyak kerjaan ya, cuman kan berhubung aku harus menjadi seorang perempuan, merasa harus punya identitas sebagai perempuan, makanya gue main sama mereka. Nah kemudian akhirnya singkat cerita gue ajak bisnis lah gitu. Begitu gue ajak bisnis Kak, emang dasar mereka nggak butuh duit kali ya gitu, atau mungkin emang tujuannya beda sama gue, berantem juga mak akhirnya gue. Terus aku yang aduh, Yang mana nih, gue kenal nggak nih? Tintus bukan, kalau itu baik-baik aja, justru itu terjadi setelah itu, makanya. Tapi emang traumatik ya, apalagi bisnis sama temen itu juga is another topic, the next level sih Lus. Tapi ya tadi banyak yang setuju tuh sama gue. Emang Kak jangan tiap hari ngumpul, bener gitu, karena nggak tahu ya, karena menurut gue gini, kayak hari ini lu ngopi hari Senin, Selasa lu pilates, Rabu lu live music, Kamis lu nge-mall, Jumat lu let's say lari di GBK. Kan di antara 5 hari itu pasti pengulangan topik terus gitu loh. Itulah, mau ngomongin apaan sih, ya nggak? Iya, jadi kalau di gue sih, sekarang fokus gue, prioritas gue utama itu memang adalah satu keluarga, yang kedua gue cari duit. Nah itu udah prioritas gue Lus. Yang pertama keluarga, yang kedua gue kalau setiap keluar gimana caranya, yang ibaratnya dapur gue harus ngebul nih. Nah tapi di antara itu gue akan cari waktu untuk cari senang-senang. Tapi kalau ada cari senang-senang, misalnya hari ini kita ngumpul ya ngopi apa, kalau tiba-tiba gue ada MC, tiba-tiba gue ada live yang menghasilkan duit, gue akan tinggalin. Oh jelas, gue akan tinggalin. jelas, itu prioritas utama. Aku juga di saat pertemanan atau uang, sorry banget, uang nomor 1. Karena kalau lu banyak uang, temen lu juga ngumpul. Ya walaupun pada akhirnya lu juga bisa melihat nantinya seleksi alam, mana temen yang bener-bener temen, mana yang temen hanya gara-gara lu banyak duit, ya kan? Iya dong. Tapi kalau menurut gua memang sekarang tuh prioritas utama, kalau lu udah kepala 4, ya harus cari duit lah. Lu jangan kesana sini. Ngopi aja, 1 kali ngopi aja cuy, itu udah 50.000. Lu Tenang, duduk. Kakak Melani, kamu udah tahu kan ada Tapera, kita juga kena. Freelancer kayak kita tuh kena juga. Ih, tapera-tapera tuh apa sih Lus? Tabungan perumahan rakyat dipotong 30%. Tadi gua nggak cuma karyawan doang, makanya cari duit, ya kan? Pantes. Kita tuh kena juga freelancer, jadi bukan cuman karyawan doang yang kantoran. Nah, kalau dari gue nih sisinya sebagai pemilik usaha, kan ada yang sekian persen, 0,5% kalau nggak salah, itu tuh ditanggung sama perusahaan. Lu gila kali? Gitu. Makanya ya, Tabungan. perumahan rakyat. Jadi rakyat mengambil tabungan untuk beli rumah. Pintus, jadi misalnya nih lo bayar 10 juta gitu ya, gaji lo 10 juta Gaji nih. lo 10 juta. Nah, 3% itu diambil kayak BPJS lah Mel. Dipotong buat I see. BPJS. Tapi kalau BPJS lo bisa kepake ya. Lo bisa kepake. Nah, jadi kalau sekarang yang lagi banyak di sosial media manapun, banyak yang bikin simulasi. Oke, anggaplah lo diambil 3% dari gaji lo. Terus udah gitu harga rumah tuh sekarang berapa? Nah, sampai dibikinin tuh, Bo, ini kalau misalnya mau kebeli rumah dengan harga sekarang nih, yang inflasi juga naik terus, itu lo harus bekerja selama ada yang 100 tahun, ada yang 250 tahun, baru kebeli tuh rumah. Lah, kita umurnya berapa? Iya. Tadi ada yang bilang, tapi itu yang minimal gajian 8 juta katanya gitu. Aku mah aman, perusahaan gua aman. Ini anak buah gua 750.000 kok gaji. Mau di bawah UMR. Jatuh saya SPG. SPG sekarang juta-jutaan lu Shay, ya Iya kan? dong. Kita dulu, kita jadi asyur dulu. Berapa Bener. sekarang? Ya kan? Jadi intinya emang prioritas hidup lu tuh gue sih salut ya sama yang tiap hari bisa punya agenda kesini ke sono. Robi rombongan bingung kesini ke sono, tapi nggak apa-apa. Again makin tua makin bisa mengerti bahwa emang orang tuh berbeda-beda. Ya mungkin
Mungkin lakinya udah amat sangat berkelimpahan jadi dia nggak harus bekerja gitu. Tapi aku iri loh Mel, lihat itu. Apa? Lihat Robby tuh aku iri. Sumpah. Iya, tapi apapun itu, just remember walaupun mungkin lo tidak harus bekerja untuk provide the family, tidak seperti gue sama Lucy yang mama pejuang cuan halal gitu ya, atau mungkin seperti penonton kita yang lain, emak-emak yang harus membantu suami untuk juga provide for the kids, uang sekolah anak dan segala macam. Mungkin lo udah everything udah disiapkan deh mungkin sama suami. Tapi percaya deh, kalau justru kalau laki lu tajir banget, lu bikin bisnis cuy. Lu jangan tiap hari kesini ke sono spend terus gitu loh. Apa kayak yang occupied yourself gitu loh, Lus. It's all about mentality. Kan aku udah pernah mencoba. Apa? Aku udah pernah ngajak loh yang ada orang yang emang kaya banget gitu ya. Iya. Iya, tapi emang beda mental, Mel. Beda mental. Jadi Karena nggak butuh duit kali ya, Lus. exactly. Jadi ya Iya nggak sih, Nek? gue tuh waktu itu kan jualan Thai tea gitu-gitu kan di pasar ya, Kak. Iya. Terus gue ikut bazar apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi memang gue itu memang karena udah tahu jualan itu susah. Jadi gue tuh jual harganya tuh Thai tea-nya 15.000 satu gelas nih. Terus udah gitu gue tuh bener-bener yang ya udah memberikan pelayanan sebaik mungkin karena gue butuh 15.000-nya. Meskipun hasil gue jualan itu paling kayak gue dapat profit cuma 300.000. Gak akan bisa beli tas Hermes juga Kak gitu, gak akan mampu gitu. Tapi paling tidak menurut gue itu yang gue bilang ke teman-teman gue itu adalah it's not about the money, but it's the feeling of empowerment. It's the feeling of you can create something and then you can make a money out of it. Gitu. Itu pasti lo ngerasa enak banget gitu. Meskipun lo kayak minta doang dari suami lo, transferin dong, lo pengen beli tas baru nih gitu. Jebret dapat 100 juta bisa gitu. Tapi bukan itu, ada kepuasan sendiri. Misalnya lo dapat duit 300.000 nih, kayak gue jualan gitu ya. Ih, gue bisa beli makan siang sendiri lo. I know, lo bisa gesek black credit card lo, whatever. Tapi itu beda rasanya. Tapi memang karena mungkin kita terbiasa kerja gitu sama orang yang memang udah privilege aja gitu ya Mel, emang nggak ngelihat, emang beda value-nya sih menurut gue. Bukan berarti mereka jelek juga, tapi emang karena nggak terbiasa gitu. Kalau kita kan dulu nabung kerja apa nge-MC segala macam, beli baju di Melawai, enak juga nih baju harga berapa Mel, 100.000 dapat 3 gitu. Kaos di Melawai itu yang bawah gitu, dulu tuh gitu 100.000 dapat 3. Ya emang tahu sih ini cuma baju Melawai gitu, but I feel so proud because it's my own money. Exactly, karena again ini Lus, mentalnya again kan emang bukan kaum pewaris ya Wak, kaum perintis. Gue selalu bilang kita tuh kaum perintis. Kayak kemarin deh misalnya, gue kayak Lucy kan dengan bisnisnya, misalnya gue nge-MC deh gitu ya. Kan nge-MC juga kan I have to deal with so many clients, with so many characters gitu kan. Pernah lah ada satu kejadian gitu. Jadi gue habis nge-MC untuk satu acara gede gitu, dipercaya. And then besokannya terus gue nge-MC untuk acara yang lebih smaller event gitu. Terus tiba-tiba one of the kliennya tuh kayak nyontok lah gitu loh, agak di depan tamu gitu, agak mungkin menurut my manager tuh agak inappropriate gitu. Terus si manajer gue tuh bilang gitu, lu ini nggak baper nggak diberikan disontok dia di depan banyak orang gitu. Maksudnya mungkin dia pengen ngasih tahu gue tapi ngomongnya tuh ngegas in front of public gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa lah, karena at that time gue harus tahu bahwa gue datang ke sana untuk serve, bukan untuk hangout. Mungkin kalau hangout gue disontok depan orang, gue akan baper dan gue mungkin akan ngomel atau akan bereaksi gitu. Tapi gue harus tahu bahwa gue datang ke sana, gue dibayar, and I go there for serving, for service gitu. And she's not my friend, he's not my friend. This person is my client. Iya nggak sih? Jadi mental tuh gue ke sana bukan untuk cari kesenangan, gue cari duit untuk keluarga gue. Jadi as long as lu nggak gampar gue, lu nggak katain gue kata-kata kasar atau you don't pokoknya kata-kata yang membuat jatuh gue sebagai manusia. Ya kalau kayak gitu-gitu, cincai lah Lus, karena kan kita cari duit. Yang penting udah ditransfer Kak. Nah, benar. Oh Yoy salah nih, enak bener suaminya salah Yoy. Nah, bedakan mau kondo sama laki-laki yang tetap berusaha, berjuang dan teamwork dengan istrinya. Nah, ini salah nih. Karena apa? Karena konsepnya suami bekerja, istri bekerja, kita teamwork menghasilkan rezeki untuk keluarga. Nah, bukannya
bininya kerja, lakinya di rumah ongkang-ongkang kaki, beda cerita gitu. Benar. Enggak lah gitu. Dan sebenarnya gini gitu, pokoknya jangan ngambil kesimpulan tuh hanya berdasarkan di sosial media aja, terus berasa karena gini, apa yang lo lihat di sosial media itu adalah yang dipilih sama yang punya account yang mau ditampilin tuh apa. Iya. Jadi itu it doesn't reflect the whole truth gitu loh ceritanya, ya kan? Diko West Barat bilang katanya, Kamel pernah minder nggak sama pertemanan artis-artis? Enggak. Kalau sekarang udah enggak. Kalau dulu mungkin pasti ada kayak up and down, namanya manusia. It's a journey, tadi kan aku bilang sama Lucy. Tapi kalau sekarang enggak. Lu mau punya tas apa, lu mau anak siapa, lu mau punya rumah berapa, it doesn't matter. It's you, it's me. It doesn't define who I am. Gue tadi kan kita udah pernah bahas 2 hari atau episode sebelumnya ya, bahwa kita berusaha untuk melepaskan labeling diri kita bahwa gue adalah Melanie Ricardo. Gue mau kerja di TV, gue mau masih podcast, mau nggak podcast lagi, I am still gonna be Melanie Ricardo. Lucy juga kan udah sempat cerita tuh bahwa tanpa MotoGP pun Lucy akan tetap menjadi value-nya Lucy Wiryono. Mungkin makin tua di diri kita ya. Iya ya itu sebenarnya nyambung banget sama topik kita hari ini ya. Jadi lo pertemanan apapun dalam grup apapun, kalau lo udah tahu lo tuh siapa, lo nggak akan Robby, lo nggak akan nyintil aja ikutan si Queen Bee gitu, yang dia ngomong apa lo ikutan segala macam. Jadi akhirnya lo terseret terombang-ambing gitu, bukan terseret kanan kiri ya, terombang-ambing. Akhirnya disuruh ngomongin si A gitu karena lo masuk di grup ini. Nah jadi lo harus berani dan lo harus punya prinsip sih menurut gue, ya nggak sih Mel? Itu yang penting banget. Makanya lo harus tahu lo tuh siapa. Kalau lo ngerasa misalnya nggak nyaman nih, lo udah mulai dicawe-cawe gitu untuk lo tau nggak sih ini, lo diem aja. Mungkin lo nggak bisa, lo nggak enakan gitu ya. Kalau gue kan orangnya, aduh gue left group bisa gue left group. Dia bisa gitu, Lucy tuh bisa gitu. Tapi kan ada orang yang tidak seperti Lucy yang nggak enakan, ya kan Lus? Ya, ada. Dan gue tuh emang nggak buat orang mungkin gue tuh kayak kesannya galak, judes, terus begitu gimana gitu ya. Tapi gue kalau gue ini nggak ada isinya gitu ya. Atau ini ngomongin orang mulu gitu, gue bisa keluar gitu. Kayak misalnya grup yang akhirnya gue keluar itu, berbulan-bulan kagak ada yang ngomong gara-gara kejadian berantem itu dong. Terus kayak gitu gue, lah buat apa ada grupnya? Handphone gue jadi berat, ya kan? Gue keluar deh. You just left? Iya, I just left gitu. Tapi terus udah gitu, kenapa left? Nah, ada yang ngomong nggak? Orang udah berbulan-bulan, hampir setahun lebih nggak ada yang ngomong. Ngapain gue di sini? Dipora sama kayak lo nih, gue kayak Lucy, ngapain buang-buang waktu? That's good, that's very good. Gue impressed, I give you guys 2 thumbs up. Tapi again kan tidak semua orang straightforward seperti kalian nih. Maminya Cira bilang makin tua, makin matang, valuesnya makin baik, nggak akan tergeser cuma karena pleasing others. Very good. Itu tuh penyakit, tau nggak? Penyakit perempuan ya. Itu adalah people pleaser asli. Dan capek sekali loh, capek sekali. Kalau lo jadi people pleaser, lo capek luar biasa. Tapi again Mami Cira bener ya, tapi Mami Cira pasti bisa ngomong gitu karena melewati perjalanan panjang. Di umur 20 mencari, who am I? Siapa sih gue? Ya kan lo mencari, lo jatuh, lo bangun, lo nemu yang ini, lo kata, lo pikir coklat, tapi teh kotok. Tapi bener, kalau gue bilang sebenarnya kita itu, gue tuh dari dulu pengen jadi kayak Miss Congeniality kan Mel gitu ya. Ada orang-orang yang gue suka iri gitu sama orang yang kayak lu deh gitu. Lu tuh bisa masuk di siapa aja, pertemanan apa aja. Karena Melanie sama gue karakternya berbeda. Gue tuh saklek banget orangnya. Gak semua orang berani mendekati gue, tapi semua orang berani mendekati Melanie. Meskipun dia yang Batak, padahal gue Jawa. Mungkin kalau gue tuh kelihatan lebih reachable, Lucy tuh kayaknya jutek gitu kelihatan luarnya ya. Selalu setiap orang yang berhasil dekat sama gue itu pasti aku kira kamu tuh galak loh. Dalam hati gue lu belum tahu aja. Bentar. Jadi orang kalau deket sama Lucy, itu bedanya gue sama Lucy. Orang pasti bilang, aku kira lu orangnya galak. Kalau orang udah deket sama gue, pasti bilang, aku kira kamu dulunya cowok. Udah operasi say, udah dipotong. Aduh mencet. Astaga Tuhan. Ya kan? Nih, termasuk ya Lus. Termasuk kayak tadi lu bisa bilang bahwa lu bisa Mel masuk ke dalam pergaulan. Kalau gue nggak bisa, itu kan berarti you accepting yourself the way you are. Kayak gue, stop it, annoying. Kayak gue
gue bisa tadi bikin I make fun bercandaan tentang gue dibilang disangkain kayak cowok, tapi kan itu harus ngelewatin banyak proses dong sampai gue bisa make fun about something with people throw to my face gitu loh. Iyalah, gue juga dulu dibilangin galak, gue juga baper. Terus tapi Iya. begitu dibilangin, aduh, aku kamu galak lah, emang suka. Biasanya gue bisa makan orang, kali ini belum. Ya kan? Tapi gini, sebenarnya adalah guide-nya apa? Always be yourself sih, bener deh gitu. Dan itu tuh nggak usah, karena gue tuh pengen, aduh, gue tuh iri loh ngeliat Melanie, ngeliat orang-orang yang bisa diterima sama banyak orang gitu, bisa masuk, semua orang ngerasa nyaman untuk deket. Pertama kali sama dia, gue tuh nggak bisa kayak gitu. But lama-lama kan gue bisa berdamai sama diri gue sendiri ya. Ya emang gak apa-apa juga sih. Emang you're not a vanilla ice cream, Luz gitu. Gue tuh mungkin es krim rasa duren. Kalau diibaratkan ya kak, gitu kayak, ya Allah. Ada penyukanya ada very signifikan, tapi lu tuh niche ya. Asli. Jadi emang nggak gampang gitu, nggak gampang untuk deket sama gue gitu, nggak gampang gitu. Tapi memang ya udah, emang itu adanya gue kayak gitu sih gitu. Dan kalau misalnya pun lu adalah seperti gue gitu, sama tadi siapa Zivora ya, yang dia juga bilang kalau gue nggak mau ribet gue keluar aja gitu. If you feel comfortable nggak apa-apa. Tapi gue juga nggak pernah ngasih nasihat ke orang. Kalau gue jadi lo ya, ada grup dalam grup. Kalau kayak gue nih, luar aja. War, iya. Agak semua orang kan beroperasi dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan lo, standar lo belum tentu sama dengan standar orang lain. Jadi ya udah, kalau dia emang masih mau nyaman di situ, grup setahun sampai ada sarang laba-labanya nggak ada yang ngomong, dia mau tetap di situ, ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Memang orang tuh beda-beda, makin tua makin menyadari people are different. Manusia diciptakan dengan isi otak yang benar-benar bisa ajaib, beda-beda ya, very unpredictable, dan emang we are different. Emang beda aja karakternya. Mau lu Robi rombongan bingung sehari lu bisa kemana hangout ke 5 tempat bareng-bareng, tetap lu kadang-kadang nggak bisa baca pikiran temen yang ada di sebelah lu gitu loh. Ya udah, it is what it is. Tapi ada orang yang menemukan joy-nya di situ ya Mel gitu. Ada yang senengnya jadi Robi karena emang dia followers aja gitu secara karakter. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi kan balik lagi, lu adalah orang yang mana gitu. Makanya kenali diri lo sendiri. Dan kalaupun lo, nah tadi kan Zivora bilang, udah keluar aja tetap diomongin. Nah makanya, jadi nggak usah dikit-dikit, aduh ntar diomongin nggak ya. Lo tidur seharian aja, bakal diomongin orang kok. Tapi kalau gue ya Luz, gue udah masuk ke dalam fase dimana I cannot control what people say behind me, as long as they're not talking in front of my face. Ya udah, it's their problem. Benar. Tapi Capek Wak, kalau nggak Wak, otak kita udah mikir putar otak bayar uang sekolah anak internasional, iya kan? Terus bayar token listrik, belum sama suami kita harus bagaimana caranya ini harmonis, ya kan, rumah tangga membawa bahtera rumah tangga ini, ya kan. Jadi kalau yang ntar gue diomongin gara-gara gue nggak bisa ikutan ke sini, sabodo teing, bodo amat kalau gue mah. Iyalah, ya dia nggak selama yang ngomongin nggak bantuin bayarin sekolah anak kita ya nggak usah didengerin. Harus pada akhirnya harus begitu. Terus kalau gue sama Aprila tuh gue sering pada akhirnya kan dulu kan kayak misalnya ada event apa, aduh kayaknya harus pergi nih, harus ini, harus beli ini, harus itu. Pada akhirnya makin tua nggak ada yang harus, tidak ada yang harus. Either you want it or you don't want it. That's it. Ya apalagi kalau kayak tadi lo bilang gitu kan, kalau ada panggilan duit sama panggilan buat hura-hura buang duit, ya tentu yang ngasilin duit kita kejar, ya dong. Benar. Karena kami adalah kaum perintis, bukan kaum pewaris. Bener loh, kayak orang kan juga suka mikirnya lo, tapi kan lo enak, suami lo juga udah punya bisnis, jalan apa segala macam, kenapa harus bekerja? Beda gitu. Kalau kita udah kebiasaan kerja dari dulu, kita sekarang disuruh cuman buka kaki aja, terus udah gitu tinggal tunggu transferan, nggak bisa. Nggak bisa. Anjir lo buka kaki. Untung lo gak bilang buka warung, coy. Kaki. Buka kaki ya. Buka kaki, melangkahkan kaki dong maksudnya. Jangan menganggap yang lain. Siap. Anyway, hopefully you guys mendapatkan, I don't know. Ya senang aja bisa sharing sama teman-teman ya, mungkin kalaupun lo masih umur 20, just enjoy the journey, mencari siapa sih gue sebetulnya. Kadang-kadang lo harus kepentok kepala lo sampai benjut ya. Tapi dari pengalaman gue sama Lucy, percaya deh, it's gonna be a beautiful journey and a big lesson, pelajaran dalam hidup, sampai pada akhirnya makin lo tua, lo tuh bisa ngeliat ke belakang bahwa wow, what a journey I have, so ya kan. Betul. Kita ngomongin apa besok? Besok kalian mau kita ngobrolin apa guys? Let us know ya. Ini seru juga soalnya hari ini.
Emang audio gue mendem? Banyak nih pertemanan. Enggak, baik-baik aja kok. Enggak. Emang audio gue mendem? Terus aman. Aman kok, aman. Oke guys, kasih tahu besok kita akan live. Live-nya jam 8 sampai dengan jam 9. Ya, besok ngomongin anak-anak kecil kena diabetes. Boleh, kasih tahu kita apa yang pengen diomongin. Ya, ntar kapan-kapan teman-teman, kalau kita ini kan kita masih ngebangun penontonnya. Nanti kalau kita udah bener-bener settle, udah tahu penonton kita ngumpul ya ketemu misalnya di steaknya Lucy, di Holy Cow gitu. Boleh Ya. dong, boleh. Nanti kita atur pokoknya buat yang rajin nontonin ML tiap pagi. Jadi nanti kita undang ya Mel ya. Kita ajak makan siang bareng. Oke. Besok ngomongin orang aja Mel. Kan udah sering. Kayak kita tiap live suka ngomongin orang, ya kan? Besok karena besok kan hari Jumat ya. Harusnya topiknya tuh adalah topik yang ringan, ya nggak sih? Apa aja ya. Sebentar kita pikirkan apa. Nanti ya guys, kasih tahu ya guys. Pokoknya kita kira-kira ngobrolin apa aja besok. Tapi hopefully besok yang ringan-ringan. Besok jam 8 sampai dengan jam 9 ML pagi. Oke guys? Oke. Have a great day. Bye-bye. Bye. Lucy, foto. Oke, foto dulu. Siap, thank you. Bye guys. Bye.